Jemaat dipersilakan berdiri. Dan sembah di dalam nama Tuhan kami. Haleluya. Tuhan, sungguh kami merasa sukacita. Amin. Haleluya. Merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Haleluya. Menguasai hati dan pikiran Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak ya. Untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, di mana kami boleh ada di tempat ini karena kami sudah memilih kehidupan kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan ini. Kalau dalam seminggu ini 6 hari kami melakukan aktivitas kami melakukan pelanggaran Tuhan yang menyakitkan hati, yang menyakitkan hati sesama kami, ampuni Bapak. Amin. Tuhan, supaya kami layak saat ini beribadah di hadapan Tuhan, merayakan ibadah Sabat ini. Terima kasih Bapak. Bapak, kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dalam tangan Tuhan. Seberapapun kami yang ada, kami percaya Tuhan tidak akan mengurangi berkat-Mu kepada kami. Amin. Kami yang datang dari berbagai penjuru, dari berbagai pelosok, Bapak, dengan kerinduan yang sama untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ibadah ini, kami tidak sama dengan ketika kami datang. Kami diberkati, kami dimenangkan oleh Tuhan. Baik-baik, urapi kami semua Bapak. Juga sahabat-sahabat kami yang tidak dapat berkumpul dengan kami tempat ibadah ini dengan berbagai alasan Tuhan. Mungkin karena kelemahan tubuh dan pekerjaan dan lain sebagainya yang tidak kami ketahui. Bapak Tuhan juga mengurapi mereka menjamah. Haleluya. Sehingga kami mendapat berkat yang sama juga. Haleluya. Pada hari tempat ini di GPF Brakira Indonesia ini mendapat berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan mohon juga Tuhan meromalkan seluruh peralatan yang kami gunakan sehingga kami boleh nyaman memuji dan mudah. Haleluya. Kami serahkan di dalam Tuhan. Tuhan bahkan ruangan ini kuduskan Haleluya. sehingga kami boleh memuji Engkau. Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami di Haleluya. sampai. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang tetap masih mencoba untuk merampas jalan ibadah di dalam nama Yesus Kristus, keluar dari ruangan hati kami. Karena hati kami hanya kami sediakan. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati semua kami pelayan dan juga jemaat-jemaat ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin.
Arum pengaruhkan kembali karena master musik itu. Haleluya, kita tenang untuk kita menerima firman Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat hatinya dengan pujian Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Yahweh yang hidup dan berkuasa, lewat anakmu Yesus Mesir yang turun dari surga. Amin. Menjadi manusia serupa dengan
Kami sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan menyertai, melindungi kami, bahkan bentengi bakari kami setiap saat dan setiap waktu. Bahkan cukupi apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan hari demi hari. Ya, kami ada saat ini. Kami sangat bersyukur atas kasih setia. Kami boleh hadir di tempat ini semua oleh kami kemurahan. Kami hadir di sini Tuhan untuk merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Kami semua dari anak-anak sampai yang dewasa Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami sudah memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar tentang firman kebenaran. Kami boleh frekuensinya memberikan timbal balik di dalam kehidupan kami, hari yang besar. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu berita bagi kami dan terang bagi jalan kami di dalam kehidupan. Hamba-Mu yang bersedia untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus sendiri yang menyertai hamba. Ya, apapun yang hamba sampaikan adalah data mereka. Ya Tuhan, kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang datang. Kami siap mendengarkan firman, yaitu di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Mesih, Yahweh yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Salam. Saya mulai buka masker karena saya sendiri di sini. Dan karena dua-dua kita para bosan harus pakai masker, tapi protokol kesehatan. Ya, itulah anjuran yang kita harus lakukan bersama supaya di samping kita menjalankan firman Tuhan, kita juga harus taat kepada pemerintah. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin pertanyaan saya. Ya, saya sering bertanya, tapi kadang-kadang saya tidak tahu jawabannya, Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Dan itulah merupakan kita manusia ada punya kekurangan dan ada punya kelebihan. Dalam arti saya menyampaikan firman di sini bukan saya yang paling hebat, saya yang paling benar. Tapi yang saya tahu, yang saya terima, saya perlu harus sampaikan. Karena kata firman, dalam keadaan baik atau tidak baik, firman itu harus tetap diberitakan. Iya kan? Jadi kita tetap harus beritakan firman. Pertanyaan saya untuk anak-anak sekolah minggu itu masih ingat yang belum jadi sekolah. Anak-anak SD atau anak-anak di bawah umur 10 atau yang di 10 atau yang tergolong dalam anak SD. Nah, berarti mereka kita tergabung semua di sini. Kalau yang maksudnya di gereja lain mereka bisa pisahkan untuk mereka belajar sendiri. Nah, ini pertanyaan supaya fokus pada firman Tuhan. Nah, ini pertanyaan Reva, terus Grace sama si Magdalena. Kalau ini pertanyaan supaya kalau bisa jawab aja, tapi kalau nggak bisa tidak usah. Kalau Magdalena sama pokoknya bertiga. Kalau saat berada di sebuah tempat untuk belanja seperti di Alfa atau di mall gitu, kalau disuruh milih aqua sebotol atau uang 100.000, ya apa?
si Grace bilang apa? Aqua. Kalau Magdalena? Kalau si Reva? Uang 100.000 atau Aqua? Ya? Oh, uang. Reva apa? Aqua atau uang 100.000? Jangan bingung dong. Nah, jadi inilah kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Jadi di saat suruh kita memilih, kadang-kadang kita salah memilih. Dan ada yang memang pilihan kita tepat. Dan itulah anak-anak. Nah, kenapa dia memilih Aqua? Nah, mungkin sesuai dengan kemauan dia. Nah, sekarang pertanyaan untuk yang remaja. Si siapa? Si Immanuel, Maria, Marta. Kalau dalam salah satu perjalanan yang sangat jauh, ini udah sangat jauh dan kita jalan kaki. Ini udah tempuh dalam waktu udah 3 hari. Udah 3 hari. Dan kita tidak dapat minum. 3 hari ini udah tidak dapat minum. Iya kan? Dan pada saat tertentu ada kita ketemu dengan seseorang. Dia memberikan salah satu pilihan yang kita harus memilih. Pilih uang 1 juta atau Aqua sebotol. Ini 3 hari perjalanan ini, tidak minum, tidak makan. Ini dalam salah satu perjalanan yang bukan di tempat yang ramai, ini di tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Dan kita dalam perjalanan itu baru ketemu satu orang yang memberikan tawaran untuk kita. Mau uang 1 juta, ini masih perjalanannya masih panjang. Masih panjang, mungkin 40 hari, atau bisa juga 100 hari. Tapi tidak dikasih, tidak ada makanan. Nah, dan saat pada kisah dalam jarak kita dalam jarak tempuh 3 hari, kita ketemu dengan seseorang dan dia menawarkan, dia membawa air 1 botol Aqua yang gede, ya kan? Dia nawarkan sekarang kepada Immanuel, mau uang 1 juta atau Aqua ini? Oh. Yus juga masih istilahnya masih tergolong remaja pemuda dan jadi masih. Kalau Yus, Aqua, Immanuel. Ini ikutan. Marta apa? Maria? Ya jelas pilihan. Immanuel 2. Jadi itulah pertanyaan supaya kita jawab. Itu ceritanya begini. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dalam perjalanan menyeberang Laut Teberau. Dalam 3 hari perjalanan yang mereka nyebrang sampai di tempat yang namanya Mara. Mereka sudah tidak minum air 3 hari. Pas ketemu airnya itu pahit. Orang kalau dalam 3 hari perjalanan ketemu air, ditentukan kamu mau pilih air atau pilih uang. Nah, pasti pilih air, karena uang itu tidak bermanfaat. Mau belanja di mana? Kan di hutan, di padang rumput. Gak ada supermarket, gak ada toko, gak ada warung. Nah, jadi pasti yang dipilih itu adalah air. Nah, tapi kalau tadi saya bilang di mall atau di supermarket
pasti orang memilihnya uang. Karena dikasih uang, dikasih air, kan air harganya berapa? Jadi saat kita dalam kelimpahan, pasti kita memikirkan yang baik, ya kan? Pasti kita mau orang mau kasih air harganya berapa? Cuma 5.000. Enakan dapat duit 100.000, tapi beli airnya 5.000. Itu dalam saat kelimpahan. Jadi manusia itu ada saat kelimpahan, saat kesusahan. Jadi pernah Obung katakan di sini, almarhum, dia bilang saat kesusahan, emas batangan itu berkelimpangan di jalanan. Uang juga berkelimpangan di jalanan, tapi orang nggak mungut. Kenapa? Nggak ada mau beli apa, nggak ada makanan, nggak ada air. Mau mungut buat apaan? Kan nggak ada apa-apa lagi. Besok juga nggak ada lagi, dan seterusnya tidak ada lagi. Itu kesusahan yang akan ada sampai pada akhirnya. Nggak ada apa-apa lagi. Kenapa? Semua itu rata dengan tanah. Emas apa bergelimpangan, uang bergelimpangan, cuma orang membutuhkan itu apa? Makanan dan minuman. Nah, di saat itulah kita lihat bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak pernah menanam dan tidak pernah menuai, tapi bosan makan. Iya kan? Mereka bosan makan roti. Kemana? Mereka bosan makan roti, mereka ngomel-ngomel minta daging, dikasih daging. Itulah orang yang dipilih Tuhan. Ditentukan Tuhan untuk dipilih. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya kasih untuk remaja, anak-anak pun mengerti tentang firman Tuhan. Dalam arti bukan baru mengerti, tapi belajar lebih jauh tentang firman Tuhan. Karena pada saat ini sekarang ini minyak goreng aja susah. Iya kan? Kemarin tempe susah pas saya sama istri kita mampir dari pasar, mestinya beli tempe sama tahu. Ternyata di pasar tidak ada tempe dengan tahu. Iya betul. Terus nanti sampai saatnya tidak ada air. Orang tawarkan saya kasih duit, mau. Ini cari air dikasih duit kan kebalikan. Pasti dikasih air lebih bagus. Karena biar nggak ada duit yang pentingnya kenyang. Karena bangsa Israel itu begitu. Mereka tidak perlu duit di sana, perlu makanan. Nah itulah kita bagaimana kita mau untuk hidup dalam Tuhan. Pasti kita mengetahui rahasianya. Jadi sesuai dengan judul atau tema yang saya kasih, mata Tuhan. Kalau ada mata Tuhan, berada ada telinga Tuhan. Berarti Tuhan itu seperti manusia. Betul, Tuhan itu seperti manusia. Segambar, serupa dengan manusia, karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Nah sekarang ini masalah di dalam, kalau kita lihat di YouTube, apa ya saudara-saudara ambil dari situ? Kalau ke gembala kita mungkin tahu, maksudnya ya bukan gembala kita, tapi kita semua yang tiap hari lihat YouTube atau lihat keadaan seorang pembesar dituntut karena salah menyatakan, bukan salah menyatakan, dia katakan, aku berdoa dalam bahasa Indonesia saja karena Tuhan itu bukan orang ini. Dia katakan Tuhan itu, nah orang nggak mau, Tuhan itu bukan orang.
Mereka bilang Tuhan itu bukan orang. Kalau kita Tuhan orang kan? Tuhan kita pernah jadi orang. Nah, dia datang sebagai manusia supaya kita tahu bahwa kita serupa dengan gambar Tuhan. Jadi Tuhan itu punya mata untuk melihat dan punya telinga untuk mendengar. Iya kan? Mari kita baca di dalam ayat ini. Mazmur. Saya minta Bang Yus untuk bacakan untuk kita Mazmur ini. Mazmur 34 ayat 15. Carilah yang jahat, melakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 15. Yang di bawahnya Yos. Terus. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada mereka minta tolong. Wajah Elohim menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk menyiapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Elohim mendengar dan lepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya. Elohim itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Ya, stop. Ya. Jadi ayat yang 15 katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang benar. Baik, ya. Orang-orang benar atau tidak? Benar. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar karena firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita disuruh cari kebenaran? Kita di sini untuk apa? Dalam program kebenaran. Kita di sini mau mencari kebenaran. Kita melakukan sabat karena kita anggap itu benar. Berarti kita orang benar nggak? Memang kita orang benar karena kita mengikuti kebenaran. Kita memanggil nama Yahweh, nama yang benar. Kita orang benar nggak? Ya. Orang benar. Nah. Ya itulah bagaimana kita mau. Kenapa disuruh carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semuanya akan kita. Ini manusia dalam hidup dalam dunia. Disuruh cari dulu. Karena ada yang salah. Kenapa saya bilang ada yang salah? Sekarang kita tahu kenapa kita dulunya beribadah hari apa? Kenapa sekarang kita beribadah hari Sabat? Karena kita tahu Tuhan singkapkan kebenaran itu kepada kita. Kebenaran itu seperti apa? Kita mulai lihat, ya kan? Kita buka kamusnya, menyatakan bahwa Sabat itu sesudah Jumat. Jumat itu hari persiapan untuk Sabat. Dan sesudah Sabat, hari pertama. Berarti Sabat itu hari pertama Tuhan bangkit. Sampai hari ini orang merayakan kebangkitan Tuhan itu hari Minggu. Saya pernah orang bertanya pada saya, dan sampai sekarang juga orang sering menyatakan itu. Terus itu yang sekarang yang dulu lakukan itu tidak baik. Saya bilang bukan tidak baik. Tapi saya ikuti firman, cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tetap mencari sampai kapanpun tetap mencari. Saya menemukan kebenaran, saya ikut kebenaran. Saya kesaksian pertama kita tahu nama yang benar, terus kita melakukan Sabat.
itu banyak ancaman. Ancaman dari keluarga, ancaman dari kerjaan, ancaman dari saudara. Nah, apa yang kita dapat dari mereka? Apa yang kita dapat? Nah, dari kerjaan pertama-tama kita melakukan sahabat, termasuk istilahnya pimpinan kita lah, karena sebagai seorang satpam berarti punya pimpinan. Dia katakan, kalau kamu mau ikutin itu terus, lihat, saya bisa keluarkan kamu dari kerjaan. Terus saya ngomongnya apa? Ya, kalau itu kebenaran, untuk apa kita takut kan? Nah, kan Bapak bilang cari kebenaran. Kenapa saya cari kebenaran? Karena saya ini orang gak benar. Saya ini orang gak benar. Kenapa saya bilang saya orang gak benar? Karena dari dulunya saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak bisa berbicara kayak begini. Saya tidak bisa berdoa juga. Saya dulunya saya katekasasi, tapi saya tidak pernah berdoa. Suruh berdoa, tutup mata saya kabur. Pernah begitu. Karena saya tidak berdoa, pas tutup mata begini, semua tutup mata, saya bangun kabur. Nah. Tapi kenapa sekarang saya bisa berdoa, saya bisa berbicara di depan begini? Karena itulah kita mau cari kebenaran. Dalam hati bukan saya sudah benar. Saya masih mau mencari tahu kebenaran itu sampai di mana, sampai akhir hidup. Iya kan? Sampai selama-lamanya. Karena memang saya orang tidak benar dan saya mau menjadi orang benar. Iya kan? Nah itu ancamannya gitu. Tapi akhirnya pada akhir-akhir dia datang. Sekarang di tempat kita juga kita hari Sabtu kita puasa. Saya bilang puji Tuhan lah. Tapi mungkin saya tidak bisa ikut di situ karena hari Sabat saya beribadah. Karena apa? Saat kita gereja di situ pertama, termasuk saya adalah salah satu orang yang majelis di situ pertama kali buka gereja itu. Nah, jadi kadang-kadang jangan kita sombong karena kita mau melakukan ini. Jangan kita sombong, tapi tetap kita beritakan, saya bukan apa, tapi saya bangga dengan gembala kita. Bukan bangga istilahnya ini, tapi bangga lah. Karena apa? Orang berpengetahuan, orang berpendidikan. Dalam arti dokter lagi kan? Dokter, pengacara lagi kan? Iya, tapi tetap sama kita yang seperti saya seorang satpam, iya kan? Tapi dia masih percayakan untuk beritakan firman, iya kan? Nah, jadi begitu. Pada saatnya nanti orang menganggap dirinya itu benar. Kenapa dianggap dirinya benar? Karena apa? Dia sudah melakukan hal yang benar. Seperti contohnya, kalau teman-teman kita dia katakan, si Magda dia bilang, teman-teman sekolah saya katakan saya orang kafir. Saya bilang tak apa-apa kalau dikatakan kafir, karena apa? Kayak firman. Nah, saya bilang, apa itu kafir itu? Ini oh gitu Pak. Iya. Kamu harus bersyukur, berarti mereka mengerti bahwa kamu orang yang kayak firman. Nah, oh gitu. Iya, kamu harus bangga, jangan marah mereka. Ya kayak ibunya suruh dia tanya mereka memang orang suci. Itu karena apa? Karena berdasarkan emosi. Kalau kayak gitu,
Karena apa? Mereka sudah tahu yang mereka akan masuk surga. Mereka anggapnya begitu, mereka masuk surga karena mereka orang benar. 7 bidadari begitu, 72 ya, untuk menanti mereka di sana. Terus ada juga yang orang Kristen juga sombong. Saya bukan pernah ketemu teman atau saudara, mereka katakan, kenapa kamu kayak gini, panggil nama yang ini? Kamu tak udah tahu dari kecil udah diajarin gini. Diajarin panggil nama ini, tapi kenapa kamu panggil nama ini? Saya bilang cari tahu yang benar, karena Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi kita harus cari terus. Dia ngomong firman tapi duduk di, kalau sini bilang lapo, minum lapo, terus makan dengan itu. Pas saatnya dia ngomong gitu-gitu, dia bilang, oh saya sudah selamat. Saya sudah selamat, kenapa? Dia bilang dia sudah selamat, kenapa? Dia anggap dia orang benar, padahal tiap hari mabuk. Kadang-kadang mereka ikut debt collector, ambil paksa motor orang, begitu. Terus dapat duitnya beli mabuk. Giliran pas gempa, mereka teriak-teriak, Tuhan, sebut nama Tuhan. Woi, ini mabuk tapi pas kayak gini tahu Tuhan. Jadi saat orang dia hidup dalam tidak benar, tapi saat-saatnya nanti dia takut dan dia berteriak, saya punya Tuhan. Padahal dia bilang dia sudah jadi orang benar, jadi dia tidak perlu cari Tuhan lagi. Jadi orang Kristen juga, maksudnya orang yang sudah dibaptis, dia bilang dia sudah benar, jadi dia boleh melakukan apa saja. Oh, saya melakukan ini nggak apa-apa karena saya tahu saya sudah masuk surga. Benar nggak jawabannya kayak gitu? Kalau Ibu Sutia gimana? Kalau dia bilang saya kan udah dibaptis, jadi saya udah selamat, jadi saya mau berbuat apa aja pasti saya masuk surga. Itu benar nggak, Bu? Kalau pendapat Ibu gimana? Kita harus istilahnya saling tanya supaya tukar pikiran. Iya kan? Dari orang itu kan. Jadi firman Tuhan itu kita sudah mengetahui kebenaran harus lakukan dengan takut dan gentar. Melakukan firman Tuhan itu takut dan gentar. Karena kita sudah tahu ini salah dan ini yang benar. Saya dulu juga peminum. Saya juga minum. Tapi kadang-kadang minum juga kerjain orang. Supaya orang mabuk, saya nggak mabuk. Jadi begitu. Tapi sesudah saya mengetahui bahwa itu sebenarnya tidak baik di mata Tuhan. Karena di dalam Efesus nggak salah, ya, orang mabuk tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Itu terang-terang dikatakan orang sundal, orang ini, orang mabuk tidak, orang pemabuk tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Terus pengakuan untuk dia menjadi orang benar itu gimana? Keselamatan itu Tuhan bisa ambil kembali kalau tidak setia dalam keselamatan itu sendiri. Itu hak Tuhan. Jangan bangga dengan apa yang kita sudah dapat. Jangan bangga dengan apa yang kita sudah lakukan. Tapi tetap kerjakan keselamatan. Kita di sini orang-orang istilahnya orang-orang sibuk semua.
Ya kerjanya kayak saya juga tetap aja sibuk. Apalagi kayak Pak Sudungan, dosen, pengacara, lagi apa Tuhan kan, nah kepala lagi kan. Iya, sibuknya itu meminta ampun. Tapi kan kita bangga melihat, oh, kenapa dia harus ada di sini? Kenapa dia tidak mengikuti apa yang dia sudah pernah dapat? Saya pernah orang katakan kepada saya, itu nama itu sudah ada sejak dahulu. Sebelum Musa juga itu nama sudah dipanggil. Nah, terus saya bilang, saya bukan ikut sesuatu lewat tradisi, lewat kebiasaan. Nah, jadi begitu kan? Jadi kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan sesuai dengan apa yang tertulis. Kadang-kadang dia bangga, saya bukan apa, tapi saya bangga juga dengan Pak Aposen Sinaga, iya kan? Jangan sudah baptis, tapi lakukan hidupnya di tempat yang tidak benar. Dia belum baptis, tapi hidupnya di gereja. Yang bagusnya yang mana? Ada satu cerita dalam firman Tuhan, dia katakan begini. Ada seorang yang mau bepergian ke luar negeri kan. Dia punya anak dua, dia katakan kepada anak yang itu, dia bilang begini, pas memberikan tugas dia jawab, oh iya saya kerjakan. Yang satu dia bilang, dia sungguh-sungguh, saya nggak mau kerjakan. Tapi giliran yang pergi, yang mau kerjakan itu dia nggak kerjakan. Nah, yang nggak mau kerjakan itu dia kerjakan. Jadi yang sudah menerima baptisan itu dia nggak mau kerjakan keselamatan. Tapi yang belum menerima baptisan dia kerjakan keselamatan. Apa yang benar? Karena Tuhan dia katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah kehendak Bapa itu yang mana? Melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Jadi tentang untuk menyerahkan diri itu urusannya sama Tuhan. Menyerahkan itu urusannya sama Tuhan. Nah itulah yang kita katakan kerjakan keselamatan. Keselamatan jahat itu adalah kebenaran. Ya kan? Nah di sini kita ambil satu ayat pendukung untuk kita. Saya minta seorang bacakan untuk kita. Di dalam Mazmur Ibu Mariana, Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Yahweh itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Jadi orang benar itu dia selalu beritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah kalau orang yang nggak mau beritakan kebenaran firman, kenapa saya bilang orang nggak mau beritakan kebenaran firman? Kebenaran firman itu apa yang tertulis? Iya kan?
Terus kalau dia ikuti doktrin, tertulis nggak? Tertulis maksudnya di kitab suci Bang. Tertulis nggak? Mengikuti adat istiadat, tertulis nggak? Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang, gembala kita, dia sampai mendapat gelar doktor, iya kan? Pasti dia tahu tentang apa yang disebut doktrin, iya kan? Doktrin kan? Nah, tapi kenapa dia tidak mengikuti doktrin? Saya tahu bahwa pasti kan seperti kesaksian hambanya Bapak Gembala kita kan, karena dia tahu ada kebenaran. Di balik itu ada kebenaran. Jadi yang tadi saya bilang, dia bilang, oh itu kan dari kecil kita sudah panggil nama itu. Saya bilang, ya itulah tradisi, iya kan? Ya enggak. Jadi kalau mau manggil nama yang diberikan Tuhan atau manggil nama yang dulunya sudah disebut, orang saat pernah orang katakan kepada saya, jangan sebut Tuhan. Nah, saya bilang harus tahu tata bahasa. Tuhan itu adalah sebutan atau salah satu gelar atau disebut salah satu profesi kan. Kalau kayak presiden, RT, RW, gubernur, ya kan? Kepala negara. Ya, kepala negara itu salah satu profesi. Nah ini yang kalau kita katakan Tuhan, karena dia mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Tapi dia punya nama. Jadi Tuhan itu gak salah, Tuhan itu sebutan untuk kedudukan yang paling tinggi. Itu apa? Tata bahasa. Kita harus tahu. Saya bilang ini orang pendidikannya tinggi tapi tidak mengerti tentang tata bahasa. Saya bilang Tuhan itu adalah sebutan atau profesi karena dia pencipta ya sebut Tuhan. Tapi ada namanya. Namanya itu ya diberikan kepada Musa. Namanya siapa? Yahweh. Itu nama dia. Nah itulah kebenaran yang kita harus itu. Jadi kita orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang benar. Termasuk saya juga. Jangan saya bilang ya karena saya mau mencari tahu kebenaran. Berarti saya dalam kebenaran. Nah, ya kan? Nah itu kadang-kadang kita tuh terpengaruh karena apa ibu kita, anak kita, teman kita, bahkan pendeta kita. Dan kita kembali mengikuti tradisi, kebiasaan. Jadi Bapak Ibu itu harus mengerti tentang tradisi, kebiasaan, dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kenapa tadi kita baca itu kan? Kita baca ayat pendampingnya. Mazmur 92. Ayat 12. Mazmur 92 ayat 12 dan seterusnya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah itulah, itu saya hanya kasih ini. Kenapa dia perumpamakan seperti pohon kurma? Kenapa dikatakan orang benar? Karena ada orang
bersalah. Saya pernah ikutin, bukan pernah tapi ikutin khotbah atau pengajarannya Bapak Gembala kita tentang hukum yang formil ya dan non formil. Nah itu hukum itu supaya kita tahu bahwa kita salah atau benar. Hukum dunia aja kalau salah dihukum nggak? Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan ada padamu ilah lain, jangan. Tuhan itu cuma satu, nggak ada dua. Tuhan itu satu. Dia bisa di mana saja, di surga, di bumi, terserah dia. Dia datang sebagai manusia, sebagai batu karang, nggak masalah. Karena dia katakan akulah batu karang yang teguh. Ya kan? Dia berkuasa. Jadi dia katakan di sini dikatakan apa? Ayat 12 ini, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kok bisa bertunas? Ini orang ujungnya ke bertunas. Kenapa dibilang bertunas? Karena tumbuh. Karena tumbuh. Iya kan? Tempat mati. Nah kalau kenapa diperumpamakan pohon kurma? Bapak Ibu pernah makan kurma? Pernah kan? Pernah makan kurma. Dan kalau menurut cerita, saya pernah ikut ini cerita. Kalau pohon kurma itu ditanam, sesudah ditanam dipakai batu, supaya akarnya itu ke bawah. Dia nunggu ke bawah dulu. Kalau dia sudah kuat ke bawah, baru dia nunggu keluar. Nah, karena apa? Dia sesudah nunggu keluar, biar badai angin pun nggak akan ini, karena dia tumbuhnya di padang apa? Di padang pasir. Nah itulah Tuhan mencontohkan kita kalau mau jadi orang benar, nggak gampang goyah. Iya kan? Dikatakan orang gini ikut aja, jangan. Kalau sudah tahu kebenaran, tetap aja, nggak apa-apa. Nah, tadi yang saya bilang, bersama Tuhan itu bukan enak-enak aja kan? Seperti kesaksian gembala kita, dia di tempat waktu di sana juga sering dicela, ya kan? Digini-gini, ya kan? Oh kenapa nggak panggil kayak gini, ya kan? Nah tidak enak, bukan maksudnya. Jadi orang benar itu selalu dihantam badai, olokan, iya kan, diolok. Berdoanya seperti ini, sok-sokan gitunya. Orang pendidikannya apa? Khotbah lagi. Iya kan? Iya kan? Ini seorang satpam khotbah. Saya bilang firman Tuhannya di mana? Bilang yang pendeta yang harus khotbah. Iya kan? Jadi orang benar harus bertunas. Bertunas itu dalam arti berkembang. Berkembang dan berbuah. Menghasilkan buah yang bagus. Dan hidup dalam pelataran Tuhan. Kita baca terus ayat kedua. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kalau Libanon itu kan orang istilahnya padang kan.
padang pasir. Nah, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya kurang mengerti pohon aras. Nah, karena saya belum pernah lihat pohon aras. Iya. Pohon kurma saya pernah lihat, tapi tidak berbuah karena mungkin tanahnya nggak cocok. Nah, jadi tidak berbuah, mungkin di Indonesia apa di mana kan? Jadi tidak apa? Maksudnya di Indonesia jadi tidak cocok. Jadi mungkin dia hidupnya harus di padang pasir. Ada berbuah. Iya. Ya? Pohon aras. Oh iya. Ya pohon aras. Kayu aras itu kan dipakai untuk membangun bak suci. Oh bak suci. Iya. Berarti kayu paling kuat. Kayu paling kuat kayu bagus. Iya. Jadi pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di Bait Elohim. Jadi orang benar itu pasti bisa lalu berada di Bait Elohim. Jadi kita yang mau untuk tiap hari datang ke sini itu kan bukan kita membanggakan diri kita orang benar, tapi kita berada dalam kebenaran. Karena kita mencari yang benar. Ya seperti kata Pak Aposan. Jadi mereka akan ditanam di Bait Elohim, Bait Yahweh, akan tunas di pelataran Yahweh kita. Bapak Ibu mau bertunas? Amin. Kayaknya kita aman-aman aja nih. Gak perlu kita bereaksi katanya. Atau gimana Pak Johnson? Kita aman atau gimana nih? Kayaknya Grafirat aman-aman aja nih. Aman dan terkendali. Ya aman, aman. Jadi, tapi kata almarhum dulu, saya masih ingat, jangan tunggu dalam keadaan situasi aman dulu baru bergerak. Aman tidak aman bergerak, nah, berjalan. Tunggu aman kapan? Iya kan? Jadi kita kembali pada firman yang ini, mereka akan ditanam di Bait Elohim dan akan bertunas di pelataran Yahweh kita. Pada masa tua pun mereka akan berbuah. Mau Anda berbuah? Siapa yang mau berbuah? Angkat tangan yang mau berbuah. Hah? Kalau Pak Aposan udah berbuah nih Pak. Karena apa? Kalau memang salah dia tegur, benar. Ya, itulah pribadi lepas pribadi. Jadi dalam masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Yahweh itu benar. Yahweh itu benar tak? Yang lain berarti salah dong. Ya salah kalau menurut saya. Iya kan? Kalau nggak salah ya saya nggak pindah ke sini ke final. Iya kan? Karena menurut saya, kalau menurut mereka terserah mereka kan. Tapi menurut saya itu salah. Jadi ikut yang benar yang tertulis. Nah, orang bertanya, kan saya baca sini nggak ada. Iya kamu baca situ. Nah, baca yang lain. Udah gak gereja lagi. Kenapa yang lain? Ya karena ikut terjemahan ada lain-lain, beda-beda. Kamu baca itu aja kan nggak bakalan kamu bertumbuh. Nah, cari di YouTube, cari di itu, di apa Google bahasa, pasti kamu mengerti. Jangan
Nah, sekarang zaman modern, jangan ketinggalan. Sudah jadi orang pintar, dibodohin lagi, makin bodoh-bodoh. Iya kan? Saya omongnya begini, karena orang sok pintar. Sok pintar mengajari yang nggak benar. Saya bilang jangan pintar, tapi mengajari yang benar. Dan mengajari yang nggak benar, tapi pintar harus mengajari yang benar. Jadi mengajari yang benar berarti ada yang tertulis. Itu yang benar. Kalau yang benar itu berarti nggak tertulis. Nah, jangan keras-keras katanya. Firman itu harus diberitakan, jangan disembunyikan. Diberitakan sampai Tuhan datang. Nah, baik tidak baik, tapi harus diberitakan. Kenapa sampai saudara-saudara ada di tempat ini? Kan Bapak Asiduman dulu di Medan, katanya orang tuanya kaya juga kan Pak. Ya maksudnya kan dia waktu itu kan dia cerita, ya kan kalau di Medan dia mau makan apa bubur ya Pak? Iya bubur ada, di pangsit ada, ya. Tapi waktu kedua Migomak Pak. Migomak Ibu Lasma paling tahu. iya. Tapi kenapa di sini dia tidak Bidua lagi. ya? Kenapa di sini harus dibatasi? Nggak boleh makan berdua. Tapi berkekurangan nggak? Iya. Jadi kalau kita sudah tahu yang benar, jangan berbalik lagi. Harus turut kepada yang benar. Apapun yang terjadi, dia pakai teologi apapun. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tolak aja. Itu nggak benar. Jadi begitu kan? Kenapa kita ada di sini? Iya. Kenapa kita ada di sini? Saya dulunya dari Kupang. Nah, saya di Kupang kan biasa-biasa aja. Kalau orang tua karena katanya nakal-nakal dikit. Nah, tapi kadang-kadang juga banyak. Nah, terus sampai Jakarta juga begitu. Nah, kenapa saya harus sampai Jakarta? Iya kan? Nah, terus ke Papua dan juga kenapa sampai Jakarta? Para Trisno juga, Ibu Bos Riba juga kenapa sampai di sini? Iya kan bertanya. Nah, karena kita dipilih dan ditentukan untuk dibenarkan. Iya kan? Saya dari Kupang. Saya dulu nggak pernah berdoa. Saya bilang, kata kasasi kalau suruh saya berdoa pas tutup mata saya kabur. Iya kan? Ya udah kalau nggak berdoa nggak usah saya nggak usah kata kasasi lah kalau suruh berdoa. Nah, tapi itulah cara Tuhan. Tapi Tuhan membawa kita untuk mengenal. Saat kita mendapat sesuatu yang remah di dalam tentang kebenaran itu, pasti Tuhan menuntut kita untuk kita tahu. Saya pernah katakan begini, waktu kata kasasi itu, iya kan? Kita berbicara tentang nama. Nah, dan ada salah satu teman yang mereka bertanya, kalau nama ini kenapa di Inggris lain? Kan nama itu tidak bisa disebut diganti dengan tata bahasa. Nama tetap nama. Nah, disitulah ada rima. Berarti ini bukan namanya ini. Karena di Inggris ya, kalau di Indonesia ABC. Nah, iya kan? Kalau nama Soeharto, kalau di Arab tetap aja pasti Soeharto. Gak bisa diganti namanya lain. Karena nama, kalau relasi ya biasa aja, sebut itu bahasa aja kan. Nah, itulah Tuhan menuntut kita sampai saat itu pun saya bertanya ini berarti bukan nama. Nah, tapi Tuhan menuntut sampai dia mempertemukan dengan yang benar. Inilah namaku dan inilah sebutanku turun temurun.
sampai kapan? Turun sampai turun sampai kapan pun tetap aja turun temurun sampai dunia berakhir. Nah, walaupun dunia berakhir tapi firman kekal, ya kan? Nah, amin. Jadi kita dari sesuatu yang dituntun Tuhan untuk kita mengenal yang benar. Saya dari Kupang sampai ke Jakarta, ke Maja, sampai ke Bekasi. Itulah cara Tuhan, ya kan? Jadi cara Tuhan untuk memilih seseorang, untuk ditetapkan untuk benar, itu kan cara dia. Dia mau gantiin apa terserah. Nah, kalau kita lihat kesaksian orang-orang yang padanya bertato semua, sekarang pelayan-pelayan itu banyak yang bertato. Nah, saya ikut yang pendeta, salah satu pendeta, dia di Jawa Tengah. Dia di Jawa Tengah, orangnya bertato. Dia pelayanannya sampai ke apa? Ke orang-orang di kolong jembatan, orang yang PSK, sampai ada yang sakit ini pun dia berusaha untuk mengobati. Nah, dan sesudah dia bertobat, dia pilih seperti itu. Kenapa dia pilih seperti itu, orang seperti itu? Kalau kita lihat, oh itu bukan dipilih, orangnya bertato semua. Tapi kehendak Tuhan dia mau jadi patut, mau jadi apa, jadi pemberita. Dia bilang sampai saatnya nanti, kalau manusia tidak ini lagi, dia suruh batu-batu ini. Ini sekarang yang sehat-sehat gak mau beritakan, udah yang tato-tato aja lah. Dia beritakan. Iya, yang sehat-sehat kan gak mau beritakan, enak-enak kan. Udah yang tato-tato aja lah, biar mereka gampang. Nah, jadi jangan celah bilang bertato tidak dipilih Tuhan. Belum tahu kehendak Tuhan. Hidup aja mabok-mabok terus bilang tidak kehendak Tuhan. Saya pernah naikin seorang hamba Tuhan, saya bilang hamba Tuhan karena memang dia dari Seberang. Dan sekarang pengadilan kan. Nah, kemudian orang komennya apa? Ah, dia mencari duit. Saya bilang jangan asal komentar. Dia itu rela makan tai, dikasih makan tai, tapi dia enggak menyangkal. Kamu mampu enggak dikasih makan tai enggak menyangkal? Kamu yang bilang hebat-hebat. Dikasih duit 1 M juga langsung tinggalkan. Iya. Apalagi dikasih tai. Iya kan? Jadi kadang-kadang penilaian manusia itu tertuju kepada pribadi, kepada individu. Melihat pakaiannya, ini pakaian satpam, ya kan? Ini pakaian pejabat ini pemulung ini. Nah, Tuhan datang tidak melihat seperti itu. Dia datang di kandang domba, ya kan? Dibungkus dengan apa? Kain yang bagus. Bungkus dengan kain langkung, dibaringkan dalam palungan lagi kan. Terlalu aneh, iya kan? Buat manusia bilang tidak mungkin. Masa dia Tuhan dia datang di kandang domba, jorok lagi kan? Terserah dia mau datang di kandang domba atau di WC, itu tak urusan dia, iya kan? Tuhan itu tidak dibatasi dengan pikiran saudara dan saya. Pikiran Tuhan itu tidak pernah terbatas. Nah, kita yang ada, kita harus mampu mengatasi. Apakah saudara-saudara taat dalam badai? Kan tadi saya bilang kita sudah aman-aman. Kira-kira kan? Sudah ada aman-aman. Kalau secara ini bilang bohong formal, udah ditanam dan udah bertunas. Tapi tanya, saya sudah berbuah belum nih? Pergilah dan hasilkan buah-buah yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, bangsa Israel dituntun dari tanah Mesir. Tadi saya kasih pertanyaan anak-anak. Tuhan membuat keajaiban-keajaiban.
mereka dalam hal 3 hari perjalanan. Bayangin aja kalau 3 hari perjalanan di padang lewat laut Teberau lagi kan, panas kan, tapi kan Tuhan kasih tiang awan, iya ya, tiang awan dan tiang pada waktu malam mereka nggak kedinginan. Tapi mereka masih kemanusiaan itu masih ada, iya kan? Mereka haus nggak? Haus. Immanuel pernah nggak minum 3 hari? Yosua pernah nggak? Kalau kasih duit katanya nggak minum. Jadi itulah cara Tuhan untuk membawa umatnya. Jadi umat itu dibenarkan oleh Tuhan, makanya dituntun sampai ke tanah perjanjian. Tapi kadang-kadang kemanusiaan itu timbul. Kita bertanya, kenapa Musa dipilih untuk menuntut bangsa Israel? Kenapa dia tidak bisa sampai tanah Kanaan? Ada satu dan lain hal makanya dia tidak bisa sampai tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian ini, kita sudah dipilih. Tadi saya bilang, oh kita aman-aman aja. Dikatakan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk menjadi berkat. Saya bersyukurlah karena Patrisnus sering masukin dalam YouTube. Pasti ada banyak yang melihat. Jadi 3 masalah dilihat. Yang pentingnya kita jangan ngomong kosong, berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita cara ini kita tidak bisa, tapi Tuhan membuka cara lain, iya kan? Tapi hati-hati kalau sudah dipilih dan ditentukan, terlebihnya masuk dalam rafirat ini, jangan sampai mempergunakan akal sendiri, akal manusia itu sendiri. Karena apa? Musa itu sudah dipilih Tuhan, tapi dia marah. Ini orang-orang ini nggak tahu diri, udah makan gratis, iya kan? Tapi masih ngotot-ngotot lagi. Akhirnya karena Musa tidak tahu emosi, saat diperintahkan untuk 7 batu itu dia pukul. Akhirnya terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu sedikit, tidak masuk. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah berada di garis aman, benar? Haruslah hati-hatilah kita. Iya kan? Harus hati-hati, jangan sampai kemarin sempat anak-anak cerita kita pulang dari sini ini kesaksian. Kita pulang dari sini kan udah sore, sampai di kereta api karena istri ngomel itu anak-anak, satpamnya datang ke ibu, jangan ngomong di atas kereta. Dia masih ngomel. Dia datang lagi, dia menghadap ke saya, Pak, dari tadi saya lihat Bapak ngobrol. Kamu lihat di mana? Saya ngobrol di mana? Nah, dia udah bangun. Saya bilang sih dulu. Kamu lihat di mana? Saya ngomong apa? Nah, saya udah marah, udah. Karena udah di kereta nggak boleh ngomong. Mereka bilang, udah turun gitu, turun aja Pak. Nah, akhirnya sampai di Klender ya. Iya, Klender. Kita turun situ, turun karena orang buat kalau di aturannya buat masalah di kereta kan harus keluarkan dari stasiun. Saya sampai bawah, saya tanya, tadi Bapak itu ngomong ke saya itu apa? Saya bilang Bapak, kamu muda juga saya sebut Bapak. Kamu bilang kamu, kalau saya sama kamu, Tuhan mana? Kamu pendidikan di mana? Pendidikan satpamnya di mana? Satpam itu harus punya tata krama, menegur orang juga harus sopan.
nggak boleh bilang kamu. Kalau nggak bisa bilang bapak, bilang jangan ngomong. Dari tadi saya nggak usah bilang lu atau kamu. Seolah-olah ini kamu sombong amat. Saya tanya kamu di yayasan mana? Nah, dia bilang saya di sini. Yang satu udah kita maaf Pak, maaf. Iya kamu jangan ini. Akhirnya udah maaf, saya bilang iya. Jangan ulang lagi. Karena gitulah saya juga merasa berdosa karena saya marah. Iya kan? Saya menyadari saya nasi manual turun itu dia laku pegang gini cekik sambil dorong sambil udah mau saya lupa. Dia udah langsung miring satu minggu. Ya tapi abang ini jangan langsung cekik langsung ini. Iya kan? Dia dorong 3 orang, dia dorong semuanya dia udah ini saya bilang udah jangan kayak gitu itu nggak baik. Nah akhirnya saya bilang itu pelajaran untuk bagaimana kita menghadapi orang-orang kayak gitu kadang-kadang membuat kita jatuh, ya kan? Saya bilang membuat kita jatuh. Jadi segala sesuatu kita harus hati-hati. Sekecil apapun akan membuat kita jatuh. Kalau saat itu sampai omongnya sampai di mana-mana, sampai saya di kerjaan, anak-anak tanya, Om, memang itu masalah di sana? Saya bilang itu udah nggak masalah. Dia bilang kalau masalah kita turun. Nah. Dia bilang stasiun itu kecil. Nah, buat kita mah. Saya bilang bukan masalah itu kan masalah salah paham aja. Nah. Jadi kalau kita sudah ada dalam garis aman, hati-hati. Iya kan? Kita sudah ada dalam rafirat. Kita mau untuk merayakan Sabat, ya kan? Memanggil nama yang benar dan mau untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan, sesuai hukum ketetapan dan perjanjian Tuhan. Nah, ayat terakhir. Pak Aposal Sinaga bacakan untuk kita Kejadian 15 ayat 27. Kejadian 15. Keluaran 15. Sorry. Keluaran 15 ayat 27. Firman Tuhan yang tertulis di kitab Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 7 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Jadi itu berapa pohon kurma? 7 pohon kurma dan 70 pohon kurma dan 12 mata air. Orang yang tadi mereka dari sana keluar dalam perjalanan 3 hari tidak dapat minum. Pas ada minum ada mata air, airnya pahit tadi. Nah, tapi Tuhan bisa merubah yang pahit jadi manis. Bukan sekedar enak tawar tapi manis. Jadi Musa memotong sepotong kayu dan dilemparkan ke dalam air itu dan air itu menjadi manis dan mereka boleh minum. Selanjutnya perjalanan mereka terus, Tuhan membuat keajaiban. Kenapa di situ ada 17 pohon kurma dan 70 pohon kurma dan 12 mata air? Orang di padang ini, di gurun ini, tapi Tuhan menyediakan yang terbaik.
Di dalam situasi apapun juga, pasti Tuhan menyediakan apa yang terbaik untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan. Sebelum kita masuk ke dalam, kita naikkan pujian. Layak dipuji, disembah.
refleksi ya, bukan pengajaran. Kalau pengajaran kan panjang ya. Iya. Sekitar 5-10 menit ya untuk memperkaya apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Yakub Sabat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman atau dakwah yang disampaikan oleh hamba. Kami kuatkan Bapak lewat firman yang disampaikan. Kami diajari untuk berlaku benar di hadapan Tuhan. Kami diajari untuk selalu setia kepada Engkau. Lewat firman itu kami boleh melihat Bapak, apakah perbuatan kami sendiri sudah benar atau tidak. Lewat firman itu Tuhan kami dikuatkan untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ingin Bapak menyampaikan refleksi, yaitu untuk saling menguatkan, yaitu saling untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan. Bukan untuk mengajarkan, tetapi kami untuk saling mengisi Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba ini tidak ada apa-apa Tuhan menyampaikan ini Tuhan. Tetap demikian baik. Saling. Jadi kau sendiri berbicara kepada kami, supaya kami lebih paham, supaya kami lebih mengerti lagi apa maksud Tuhan lewat dakwah ini. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus Masih kami sudah berdoa. Haleluya. Assalamualaikum. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Siap diberkati. Amin. Haleluya. So pasti. Amin. Oh, pasti. Apa kalau orang dari timur bilang so itu pasti. Ya kan? So merajuk berarti tidak happy. Kalau kita di sini ada nggak yang so? So diberkati. Amin. Amin. Tadi kita sudah dengar, sudah menikmati bersama makanan enak ya. Murid saya makan enak. Kalau buat Bapak Ibu, makanan enak tidak? Enak ya? Enak buat orang kita. Baik. Tadi dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ya, Yakub ya, ayatnya yang ke-15. Nah, kalau kita pelajari ini sebenarnya dari satu perikop ini terkait dengan kalau Bapak Ibu saudaraku pernah melihat YouTube Yakub tadi, ini tentang Raja Daud sebenarnya ini. Kan ini Mazmur kan yang menuliskan Raja Daud. Nah, di situ saya pernah katakan apa? Sampaikan apa? Di dalam pesan itu, di dalam renungan singkat itu mengenai doa yang dijawab secara seketika serta merta yang namanya doa hipotaf. Sudah ya? Nah, di situ bagaimana Tuhan Bapak yang memberikan hikmat kepada Raja Daud untuk berpura-pura seperti gila, gitu ya. Nah, mohon maaf, air hidungnya sampai ya, keluar, ya, keluar seperti tangan dan omongannya nganggur gitu. Sehingga Abimelek ya, atau Raja Ahaz ya, dari mana? Dari Gaut ya, apa? Memprotes kepada anak buahnya, stafnya gitu. Kenapa kamu membawa orang gila ini gitu? Padahal itu raja sebenarnya. Ya kan berbeda, sudah diurapi. Lari daripada Raja Saul. Nah, ini sebenarnya berikan hati daripada Daud di dalam Mazmur ini. Ini jeritan hatinya. Dikisahkan di dalam ayat 1 juga seperti itu. Ketika Raja Daud lari dari untuk apa? Supaya jangan mati konyol kan gitu. Ya? Supaya jangan mati konyol. Kenapa? Nah, itu dia orang beriman itu lari dan kemudian malah kalau dia berdoa lalu Bapak Yahweh memberikan pertolongan ketika itu dia intinya sebenarnya. Nah, lalu kita bisa lihat juga sebenarnya ini di dalam Mazmur. Nah, di dalam kitab Petrus ya, pasalnya yang ketiga, 1 Petrus 3 maksud saya, ayatnya yang ke-10 sampai 12. Saya bacakan buat kita yang ayatnya yang ke-10 ya. Dikatakan, sebab siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hari-hari yang baik,
biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya agar tidak membicarakan ibu musuhnya. Nah, ini kan dari apa yang tadi sudah dikorbankan. Ya. Ternyata Bapak Ibu dari bacaan ini ada dua hal ya, yang kita dapat. Apa yang kita dapat di situ dikatakan tadi mencintai kehidupan. Artinya kita bersaing dengan diri kita. Jangan bikin diri kita apa? Patah semangat. Ya. Kalau saya pun pernah mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan saya, sebagaimana Bapak Ibu Saudara ketahui, ya saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya kita juga seperti itu. Pasti pernah di antara kita mengalami apa sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita cinta hidup seperti tadi Mazmur itu, Daud, karena kita mencintai hidup. Cintai hidup jangan seperti yang di sebelah ya, menikmati hidup. Apa yang dikatakan menikmati hidup? Pokoknya berpoya-poya. Ada penghasilan sekarang habis. Ini bukan mencintai hidup, ini menikmati hal-hal yang semu. Bukan itu maksudnya mencintai kehidupan. Maksudnya mencintai kehidupan ya seperti apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur ini. Orang yang mencintai kehidupan itu dia pasti semangat, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, dikit-dikit merajuk, tadi merajuk, gitu kan, merajuk. Apalagi yang sepadan dengan itu, ya sudah lah, saya nggak dianggap, gitu. Ya kan? Kalau bahasa Bataknya mandiri. Mandiri, saya nggak tahu bahasa yang lain ya. Barangkali boleh tahu, kalau merajuk itu bahasa dari Kupang apa, Bapak? Penulis kok ada tahu apa itu kalau merajuk itu apa? Kalikan mandele. Nah, keren ya, seperti bahasa asli mandele. Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh boleh, tapi itu bukan bahasa Kupang. Ya, oke. Katakanlah seperti itu ya, bersungut-sungut, patah semangat. Bukan itu yang dimaksud oleh Raja Daud. Mencintai hidup itu apa? Semangat, ya, semangat. Ya. Kalau ada yang sakit begitu ya, kita pasti ucapkan apa? Semangat ya. Semoga cepat sembuh. Itu artinya semangat kan? Nah, itu artinya kita yang ngomong begitu, kita memberkati, kita mencintai kehidupan. Kita juga mengharapkan orang yang sakit itu mencintai kehidupan. Jadi jangan sampai salah, menikmati hidup dengan mencintai kehidupan beda. Ini menurut kita. Ya, Pak ya. Jadi mencintai kehidupan bukan menikmati kehidupan, dan sama ya. Tadi sudah ditunjukkan oleh Raja Daud. Dia ingin hidup sampai dia mencari selamat. Nah, itu dia. Ya kan, Raja Daud kan ini kan dari Raja Daud kan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34. Ayat yang pertama sampai 23 ya, tadi khusus oleh Pak Yakob diambil ayat yang ke-15. Nah, 1 Petrus ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12, tadi kan ayat sebelumnya yang pertama sudah ya, mencintai kehidupan. Yang kedua, melihat hari-hari yang baik. Apa sih hari-hari yang baik? Ya hari-hari yang menyenangkan tentunya. Lalu Pak, apa setiap hari kita senang? Kadang ada masalah gitu. Itu pasti, kalau masalah pasti. Kalau kita tidak mau ada masalah, ya jangan hidup. Hidup pasti ada masalah. Saya percaya anak-anakku sekarang yang sedang ujian itu masalah juga. Cuma bagaimana anak-anak ini bisa mengelola rasa khawatirnya, takutnya. Ya belajar dong. Jangan sehari sebelum ujian baru baca sampai 24 jam, ya kan, sampai matanya berair-air gitu kan. Nah itu salah. Nah, jadi melihat hari-hari yang baik maksudnya apa? Kita mempersiapkan diri kita, itu ya. Jadi peristiwa yang mau ujian sebentar lagi ada yang ujian kan. Tapi ngomong-ngomong Magdalena sudah selesai ujian proposalnya, sudah lulus. Oh enggak apa, tapi lulus kan dinyatakan boleh lanjut kan? Oh gitu. Nah, seperti itu. Itu tadi, kalau ada perbaikan, ya memang lumrah. Pikiran
Jangan semua orang nggak sama. Kebetulan Pak Gembala adalah seorang pendidik juga. Nah, kita selalu ingin beda dengan mahasiswa kita, dengan siswa kita. Kalau sama, apa bedanya kan? Nggak pernah seorang murid, saya juga udah pernah bagi di ini ya, di apa namanya di YouTube ya, sama dengan gurunya. Selalu guru itu pasti lebih dari muridnya, dan itu memang manusiawi Bapak Ibu. Ya, selalu ada kurangnya, padahal sudah benar. Ada kurangnya, nggak ada yang benar. Tapi kita berusaha untuk benar, gitu kan. Tapi dosen bilang apa? Ada orang, gitu kan. Bahasanya nggak seperti ini. Kalau kita lawan, jauh lebih lagi. Jadi saran saya jangan dilawan ya, jangan. Dosen itu loh di tangannya, guru itu di tangannya. Oh, ini berarti Pak Gembala begitu dong sama muridnya masuk. Oh enggak. Ya, cuma sedikit supaya bahasanya beda. Itu kalau enggak sama murid dengan guru. Oh kita nggak mau. Kita capek sekolah kan gitu. Gurunya kan kita capek sekolah. Itu ya. Jadi Tuhan itu merancangkan hal-hal yang baik, masa depan yang gemilang. Itu maksudnya. Ya. Nah, berkaitan dengan itu ada dua hal tadi juga masih di dalam ayat yang sama. Ya. Harus apa? Mengekang lidah. Mengekang lidah. Kita tidak boleh apa namanya? Fitnah. Tidak boleh juga menghujat. Tidak boleh juga mengatakan orang sesat, ya kan? Tidak gitu. Siapakah kita? Tuhan Yesus kasih sendiri. Apakah aku melihat buat kamu? Maksudnya sekarang ya. Silakan manusia punya tindak bebas. Tapi nanti, tadi ada yang mengatakan kamu kafir. Nah, itu nggak boleh ya, mau tidak. Kafir tadi saya begitu kan dapat bahan yang baru ya. Itu nanti di YouTube bisa ya. Kayak firman ternyata itu luar biasa. Saya diberkati pada ibadah ini ya. Kafir ternyata kayak firman. Baru tahu saya. Terima kasih ya Pak. Ya, betul, saya jujur deh. Kayak firman ternyata. Lalu apalagi sehubungan dengan mengekang lidah, jangan kita ikut marah-marah. Tadi dari kesaksian marah-marah ini terkendali sampai matahari tenggelam. Sampai tadi Immanuel bisa lawan 3 orang, luar biasa juga ya. Luar biasa 3 orang. Membela aja. Ya, kalau dalam institusi esprit korps esprit ya, membela kesatuan. Kalau ini membela ayahnya. Wah, mantap. Saya pikir kamu sampai jangan korban. Tidak pidana. Tadi juga disampaikan tidak pidana, pidana murni. Ya. Nah, jadi jangan sampai marah-marahnya berlalu. Saya juga pernah marah-marah sama dengan ini. Saya nggak tahu ini betul apa tidak dengan pengalaman saya. Nah, suatu saat kalau tidak salah hampir setahun ya, hampir setahun saya menyeberang dengan anak saya dari apa namanya dari Selat Sunda. Ketika mobil kan harus naik ke feri ya. Nah, saudara begini, seorang yang tukang ngatur-ngatur saya nggak tahu namanya apa, karena memang bukan urusan kita untuk tanya. Ketika naik kendaraan itu, lalu dia bilang bukan Pak kiri gitu, memang saya sedikit menyimpang gitu. Yang dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Dia udah lihat ini si tua ini, paling umurnya paling butuh, saya tahu. Dia bilang, woi, kiri, woi, tapi kita woi, oh saya mau turun. Kamu siapa? Kamu ini udah badan, kamu mau terima tahu? Anak saya seperti ini. Udah, jangan. Saya paham ya, jangan emosi. Masa saya bilang, woi, kiri, saya minta pilih gimana ini? Untuk anak saya, ya ini beda ya, karena perempuan beda dengan Immanuel yang langsung membunuh 3 orang gitu ya. Ini enggak, saya udah. Coba, itu nggak ada sopannya. Lalu kemudian apa? Saya marah. Tetapi, ya itu dia. Setelah menyeberang, saya lupa itu marahnya. Tapi itu sakit hati nggak ketika yang jauh, saya bilang, kamu umurmu lebih tua anak saya dari kamu. Tapi saya mau bilang, boy, saya bilang, boy, dia bilang. Kalau dari saya marah kan. Tapi akhirnya setelah ditenangkan anak saya, ya sudah lah gitu. Memang
pola pikir begitu. Dia tapi kan ya enak juga didengar boy. Kan pak, gitu enak. Mana pimpinan ini? Kebetulan datang langsung minta maaf, bener kan? Ini langsung minta maaf, tapi bukan itu. Maksud saya mau nembak kaptennya. Gak apa dong. Nah kalau dia melawan, bukan sombong lagi nih. Dia keluarkan semua kartu kan gitu. Saya ini dukungannya. Mau diviralkan, itu untuk sekarang mau diviralkan gitu. Bisa aja. Loh kita kan mau yang benar. Masa sama orang tua, boy. Ini nggak ada nama saya, bapak kek. Belum tahu. Boy, gitu. Saya malah kemudian anak saya menegur saya itu biasa. Dia sampai gelut gitu, sampai belakang gitu. Lalu saya mau naik ke atas untuk memilih kaptennya, tapi ya sudah. Akhirnya setelah menyeberang, saya lupa oleh saudara. Dia kata itu anak saya, masa tapi sama dengan dia pada itu. Tapi kan nggak enak nanti dengar kan itu. Iya pengetahuannya sampai mana sih aja. Dan memang nggak sampai waktu itu kan apa namanya nanti sore ya. Nggak sampai malam jam 6 betul-betul saya udah minta lagi. Nah sekarang kok ingat Pak? Nah itu karena kesaksian bukan untuk marah lagi. Yang di belakang sudah saya tinggalkan kan begitu. Tapi untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Yakub sahabat tadi. Nah, lalu yang kedua apa tadi dikatakan? Bukan ya masih. Apa sih misalnya yang nggak bisa itu mengerti hoax ya hoax mengingkar dari kata atau disebut juga fake news ya berita bohong nah ini nggak boleh selain kita berdosa sesuai dengan firman ini apa kita punya konsekuensi hukum loh Bapak Ibu saudaraku ya kan apa banyak orang sekarang gara-gara tidak bisa mengekang lidahnya menyampaikan kabar yang tidak benar berita bohong ujung-ujungnya apa bermasalah dengan hukum tindak pidana lagi berapa banyak ya gara-gara tidak bisa mengekang lidahnya memutar balik fakta oke kita mungkin merasa yang kita tuju itu sesuai dengan harapan kita misalnya dia menjadi apa terpengaruh tapi hati-hati itu kan program digital sampai lama anak cucu kita akan melihat ini loh ayah saya orang tua saya ternyata tukang hina kan gitu juga misalnya soal berita hoax ini jadi hati-hati lalu yang kedua ini baru kedua bibirnya tidak melakukan tipu musik lihat nah tipu musik ini apa sederhananya begini kita jangan mengakal-akali orang gitu ya jangan berkata yang jahat apalagi yang untuk menciderai orang apalagi nih mengambil nyawa orang firman ini mengajarkan kepada kita jangan sampai bibir kita harus mengucapkan menyampaikan apa kata-kata yang memberkati orang lain apa kita yang harus kita katakan tapi gampang Tuhan memberkati itu juga buat kita sudah kita memberkati orang, kita diberkati. Ya kan? Memberi maka diberi. Sama aja. Kita memberkati orang dengan kata-kata kita juga diberkati oleh kata-kata yang kita sampaikan. Ya, jadi itulah refleksi yang saya terima yang boleh saya sampaikan maksudnya dari firman atau apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yakub tadi. Jadi mari kita menjaga lidah kita mengekang lidah maksudnya mari kita menjaga bibir kita supaya tidak menyampaikan mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati orang lain. Bapak Ibu ya, terpujilah Bapak Yakub di sini selama siang beberapa yang luar biasa yang sudah memberkati kita. Mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami Bapak Yakub menyampaikan mengaitkan syukur kami di hadapan Tuhan karena firman-Mu menampakkan mengajarkan supaya kami selalu berjalan pada kebenaran kami meniru daripada tokoh-tokoh kita seperti Raja Daud yang ketika kesesatan menyampaikan permohonannya tetapi sekaligus juga bisa memotivasi orang lain sehingga orang lain menjadi kuat seperti dia kuat seperti apa yang boleh dilakukan.
terima kasih teladan firman yang sudah kami terima. Bapak, kami juga bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan berikan kepada kami, karunia perkataan, karunia pengetahuan, sehingga kami boleh memilah-milah mana yang tidak benar dan mana yang benar untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau yang Yesus Manusia. Bapak Ibu sudah kasih, saya bergerak untuk kita berdoa. Jika ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh pada saat ini, ataupun yang ada di rumah yang mungkin mengikuti lewat Facebook ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim yang kami sembah hati dalam Yesus Manusia, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan perintah-Mu untuk kami boleh lakukan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa, sekiranya ada di antara kami yang sakit, Bapak, mengalami kelemahan tubuh. Bapak Ibu sudah kasih, kalau ada di antara kita yang merasa ada kelemahan tubuh, sakit penyakit, mari kita angkat tangan kanan kita tinggi di atas kepala dan tangan kiri kita taruh di dada. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Engkau lihat tangan kami yang terangkat, Bapak. Itu berangkat dari kerinduan kami, Bapak, supaya kami memohon belas kasihan-Mu, Bapak. Kami menghadapkan tangan-Mu, tangan kami ke atas-Mu, Bapak, supaya Engkau menolong kami, Tuhan. Jika ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, apakah di kepala, di tenggorokan, di dalam tubuh, apakah juga di dalam otot-otot di tangan dan juga di kaki, Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Engkau menciptakan sempurna, kami ingin dipulihkan kembali, Bapak. Tuhan, jamah tubuh kami, Bapak. Kami tahu tubuh kami sudah dibayar lunas oleh darah Yesus yang berpaling di kayu salib. Tuhan, lihatkan Bapak penderitaan kami saat ini. Apabila kami merasa sakit, Tuhan pulihkan, Bapak. Sembuhkan kami seperti semula, Bapak. Seperti Engkau menciptakan kami ketika lahir kami sehat. Kami ingin seperti itu juga saat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak, pertolongan kepada kami, Bapak. Apakah itu karena penyakit kanker, penyakit menular, apakah itu karena tumor, apa karena virus yang ada sekarang, Tuhan, kami percaya malaikat sudah berpasukan memasang tembok di sekitar kami yang berapi-api sehingga segala sakit penyakit itu hancur terbakar. Terima kasih, Tuhan. Terima Tuhan permohonan kami, Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Pulihkan kami, Bapak. Pulihkan tubuh kami supaya kami dapat memuji Engkau dengan nyaman, Bapak, dengan sukacita saat ini, Bapak. Meskipun kami ada sakit, kami tidak membantah kalau kami, Bapak, tetap bersukacita. Tetapi sukacita kami lebih penuh lagi kalau kami sehat. Terima kasih, Tuhan. Juga Bapak, apabila kami mengalami gangguan di dalam pernapasan, di dalam saraf kami dengan Tuhan, apakah itu stroke dan lain sebagainya, kami percaya Tuhan pulihkan juga, Bapak. Sebagai orang-orang lain yang sudah Tuhan pulihkan pada zamanmu, sekarang juga kami ingin mengenal mujizat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami sudah menerima kepulihan itu saat ini. Kesembuhan itu sudah menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus Al-Masih. Terima kasih, Tuhan yang baik. Tuhan, Engkau Bapak melihat kami, Bapak, melihat kami sekarang. Banyak yang kami perlukan. Tapi kami tetap percaya kepada Engkau, Bapak. Bapak pasti menolong kami dalam berbagai hal, beristimewa untuk operasional di gereja kami, Bapak. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang kami perlukan, kami percaya bahwa itu pasti tercukupkan pada waktunya. Kami percaya Engkau tidak akan menyia-nyiakan, Bapak, hati kami yang memuji Engkau dengan setulus-tulusnya, Bapak, dengan sepenuh hati kami. Kami serahkan semua pergumulan kami tentang gereja kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, demikian pula sahabat-sahabat kami yang ada di luar, Bapak, yang pernah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mohon supaya mereka kembali lagi ke gereja kami, itu terakhir di Desa Bekasi, untuk mendapat berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami percaya sebagaimana Tuhan mengatakan menjadikan kami kepala dan bukan ekor.
Kami pegang janjimu Bapak, bahwa kami mampu mencukupkan segala yang kami perlukan karena Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak, di dalam Yesus Masihi Tuhan kami yang hidup, orang Nazaret itu. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Mari kita yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk apa yang sudah kami rasakan, sukacita, damai sejahtera yang sudah hadir karena kami di dalam hati kami. Kami percaya Bapak, jadi kami menemani kami terus sepanjang hari ini kami belum melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik. Kita firman yang sudah dikabulkan itu akan menjadi rema bagi kami. Paulus yang mengaku, Apolos yang menyiram, dan Yesus Masihi sendiri menumbuhkan bagi kami. Amin. Karena kami kiri kanan buka belakang di tempat ini. Tuhan berkati dan berkati yang sama Bapak. Tuhan, mari Bapak berikan kami kesempatan untuk boleh saling menghargai Bapak di tempat ini. Maupun Bapak dengan yang bersama-sama dengan kami menikmati tempat ini Bapak, untuk tempat ibadah Tuhan. Karena kuduskan juga supaya Bapak tempat ini tetap sebagai suatu tempat kami ibadah kami Bapak, untuk kami peroleh berkat yang sama orang-orang lain juga. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk semua rencana-rencana kami Tuhan, kami tahu dan tangan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan Bapak, dari campur tangan supaya rencana-rencana kami dapat terwujud Bapak. Itu semua untuk hormat dan kemudian bagi nama Bapak yang baik, selepas dari tempat ibadah dimanapun kami berada, jadikan kami menjadi garam dan terang. Berikan kami kuat supaya kami tidak takut menghadapi apapun Bapak, supaya kami menyandarkan harapan di dalam tangan Tuhan. Meskipun ada yang menolong kami dan mencibir kami, tapi kami tetap kuat dan sabar tabah mengiring Engkau. Kesetiaan Engkau harapkan dari kami Bapak. Tuntun kami Bapak, mampukan kami untuk menghadapi semua itu, apapun yang kami hadapi. Saya percaya kami akan tampil sebagai pemenang. Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita angkat tinggi tangan kita dari kepala, kita boleh menerima berkat.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di dalam. Diberkatilah hasil bumi. Diberkatilah ternakmu, anak-anak bumbu, anak-anak bumbu. Berkatilah bakulmu dan adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan berkatilah engkau pada waktu engkau berdoa. Adonai yang memberkati engkau, mengharapkan wajahnya kepadamu. Adonai yang menyertai dengan wajah dan memberi kau kasih karunia. Adonai yang mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus, dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita para saleh. Di dalam nama Yesus HaMashiach, mari semua kita yang mengimaninya katakan bersama-sama, Amin.